Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita channel vlog. Oke, pada vlog hari ini kita akan jalan-jalan, yaitu melewati jalanan desa. Dan ini saya pergi bersama dengan Nuna atau sekretaris kantor, dengan menaiki mobil, yaitu menuju ke wilayah Gimpo, Gangwa, Provinsi Gyeonggi-do. Di sini selama perjalanan itu sangat lancar dan tidak ada macet, dan bisa teman-teman lihat nggak ada sepeda motor sama sekali. Di sini mayoritas menggunakan mobil, dan walaupun menggunakan mobil, apabila tidak dalam keadaan darurat tidak boleh membunyikan klakson, karena hal tersebut bisa membuat lawan atau orang lain itu merasa tersinggung gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini masih banyak sekali pepohonan yang masih alami dan tidak padat penduduk di sini, karena kebanyakan orang-orang Korea itu tinggal di apartemen. Walaupun itu ada rumah, terkadang itu ditempati oleh pasangan tua, kakek nenek gitu, dan membuka usaha makanan. Dan di sini juga pedesaan ini banyak sekali persawahan, namun hanya bisa ditanami saat musim panas, yang mana pada saat musim panas itu ditanami jagung, padi, dan tanaman lainnya yang bisa tumbuh saat musim panas, kecuali pohon pisang dan pohon kelapa. Itu tidak ada di wilayah Korea. Dan di sini juga ini ada sebuah bangunan, ini mirip seperti gereja. Di sini juga teman-teman bisa melihat sendiri, pada saat musim panas ini ada sedikit kemiripan dengan desa-desa di Indonesia, yaitu kemiripannya dari segi pepohonan, dan dari segi cuaca, karena saat musim panas itu cuaca di Korea tuh ya hampir sama lah dengan Indonesia. Namun pada saat bulan Juli itu panasnya lebih panas daripada Indonesia. Dan sekarang ini adalah bulan awal Oktober. Nah, di sini itu dalam panen atau menanam tanaman di sawah itu mereka semuanya menggunakan traktor atau biasa disebut dengan kombet orang-orang. Di sini pemukimannya bisa teman-teman lihat seperti ini, yaitu jarang perumahan padat, kebanyakan gedung-gedung tinggi lah, maksudnya tinggi sekitar 3 lantai 2 lantai gitu. Di sini juga kita tidak bisa menemukan anak muda nongkrong. Jarang sekali ada anak muda nongkrong di Korea, berbeda dengan di negara kita. Itu mungkin karena faktor budaya dan akademis, persaingan atau tuntutan akademis, jadi mereka banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Selama perjalanan ini, saat kita menikmati pemandangan yang di depan ini, itu terasa sangat segar sekali, karena ini cuaca habis hujan. Ini adalah kantor polisi Korea Selatan. Nah, beda ya, lebih modern dan lebih kompak gitu modelnya. Ini ya letaknya ada di wilayah kecamatan ini. Kalau di Indonesia itu setingkat kecamatan. Kita berhenti di lampu merah. Di sini tertib ya.
orang-orang patuh pada peraturan lalu lintas, itu patuh. Dan kita jalan kembali. Ini adalah salah satu view kecamatan Korea. Beda ya, kalau di Indonesia kan rame gitu, tapi kalau di sini itu nggak seberapa rame kecamatannya itu. Mobilnya mewah-mewah. Nah, ini adalah lingkungan perbukitan. Jadi di wilayah di desa-desa Korea itu mayoritas itu perbukitan. Nah, di sini di Korea ini lingkungan sekitarnya tuh terkadang seperti mirip-mirip wilayah Eropa itu, sehingga yang khas Korea atau tradisional Korea itu sudah gak ada. Kebanyakan bangunannya sudah khas Korea campur sama Eropa. Pengalaman yang seru dan tentunya beda sekali dengan suasana yang di Indonesia, sehingga ada nilai atau cerita tersendiri dari perantauan ini, khususnya yaitu belusukan di desa. Dan pada acara jalan-jalan di desa ini, yaitu saya dalam rute berkunjung ke tempat rekan kerja perusahaan. Nah, itu teman-teman bisa lihat gedung di depan itu adalah apartemen. Jadi orang-orang Korea itu mayoritas tinggal di apartemen untuk generasi muda ya. Generasi sekitar umur 60 tahun ke bawah lah. Itu mereka kebanyakan tinggal di apartemen. Dan ini sudah sampai di pabrik rekanan pabrik saya. Dan saatnya untuk mulai melaksanakan pekerjaan. Oke, dan ini adalah sedikit video makan siang, tempat makan siang. Nah, teman-teman bisa lihat kan, belas tidak ada motor sama sekali. Sebentar lagi musim gugur akan tiba. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.